Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Baru-baru ini, semua jenis kisah rahasia kematian jedi telah penuh dengan badai, bahkan orang-orang biasa telah mendengar tentang legenda jedi yang mengerikan jauh di pegunungan ratusan mil jauhnya. Tentang perbuatan jahat Chenan, iblis tersebar di jalan-jalan, dan kota dosa hampir diketahui semua orang. Chenan tidak memasuki kota itu. Dia dengan hati-hati berjalan di sekitar kota dosa, dan untuk pertama kalinya melihat medan di sekitar kota yang ramai ini dengan sangat rinci. Dia sedang mempersiapkan kemungkinan pertempuran, dia harus sangat mudah dan menghindari semua jenis situasi pasif. Tidak sampai kegelapan menutupi bumi lagi bahwa Chenan menyeberangi sungai cincin dari tempat yang jauh dan memasuki kota jahat. Untungnya, kota kebebasan tidak memiliki tembok dan tidak ada penjaga, mengurangi banyak masalah. Munculnya Chenan muncul di semua jalan dan gang-gang. Tidak ada potret dirinya ingin di jalan. Masalahnya tidak terlalu serius untuk menjadi luar biasa. Chenan menarik napas lega. Dengan cara ini, banyak hal lebih mudah untuk ditangani. Sebenarnya, Ling Yun pernah melamar ke wakil dekan Sen Feng Lege untuk menangkap Chenan, tetapi dia kewalahan oleh wakil dekan dan tidak mengadopsi saran ini. Di malam hari, Chenan membalik dinding dan memasuki sebuah hotel yang sepi dengan bisnis yang buruk. Dia tidak mendaftar untuk sah, dia hanya menemukan kamar gratis dan menyelinap masuk. Dia tinggal di sini sementara. Sebelum dia dibersihkan, dia melakukan segalanya. Berhati-hatilah. Selama beberapa hari, Chenan keluar siang dan malam, dan pada malam hari dia berjalan seperti hantu di berbagai kasino, tempat angin dan bulan, semua tempat yang makmur, menunjukkan sosoknya. Dia diam-diam sedang menyelidiki masalah kota badai baru-baru ini tentang dia. Sekarang dia tidak bisa percaya siapapun, dan dia hanya bisa diam-diam menyelidikinya. Dalam beberapa hari terakhir, Ling Yun merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman gunung. Setelah almarhum keluarga Ling menghubunginya sekali, berita itu terputus, dan dia gelisah. Dia diam-diam mengirim orang ke berbagai serikat tentara bayaran dan organisasi pembunuh untuk menanyakan, dan mendapat berita yang sama. Orang-orang di gunung menghilang seperti tidak ada apa-apa, dan benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Ling Yun merasakan perasaan yang tidak menyenangkan di dalam hatinya, dengan intuisinya, dia merasa banyak master di gunung mengalami kecelakaan, dan kecelakaan luar biasa terjadi. Apakah itu kecelakaan yang disebabkan oleh orang dari Chenan? Tidak mungkin. Dalam menghadapi pembunuhan ratusan tuan, bahkan penguasa tingkat 5 mungkin tidak berani menyerang perbatasan mereka. Tidak mungkin baginya untuk menjadi prajurit tingkat ketiga. Setengah ancaman, tetapi apa yang terjadi? Petik 2. Ling Yun tahu bahwa monster seperti naga dan monster lainnya merajalela di hutan. Dia mulai menghibur dirinya terus-menerus. Jika ada hal-hal tak terduga dari banyak tuan, Chenan akan sulit untuk bertahan hidup. Lagi pula, di mana kekuatan satu orang di mana ada ratusan orang bersatu bersama. Kuat. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai duduk dan tidur dengan tidak nyaman, dan dia merasakan semacam ketakutan di hatinya. Di penginapan tempat dia tinggal, dia diam-diam mengatur banyak tuan, dan pada saat yang sama mengirim orang untuk menunggu di semua sudut kota jahat untuk menangkap jejak Chenan. Dalam 5 hari terakhir, Chenan akhirnya menemukan situasi kota jahat itu. Ketika ia mengetahui bahwa serangkaian tindakan Ling Yun, ia hampir mematahkan gigi baja. Jika dia terekspos ke dunia sekarang, dia pasti akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak, dan reputasinya sebelumnya telah benar-benar menghancurkan. Ling Yun dalam waktu singkat. Oh, kamu terlalu pasif, anak itu terlalu berbisa. Sekarang aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan dunia. Jika aku tidak kehilangan naga Yuan, itu adalah hal sepele untuk menyelesaikan ini. Cukup mengendalikan pikirannya dan kamu dapat menyelamatkan situasi. Zijin Shenlong sedang mengomel saat makan kelezatan yang dicuri, percikannya meludah. Chenan merenung dan berdiri di depan jendela untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Apa yang dipikirkan anak itu? Aku menyarankan kamu untuk melarikan diri dari sini secepat mungkin, untuk menghindari pusat perhatian. Aduh, aku mendengar kamu mengatakan bahwa orang-orang di daratan barat lebih terbuka, lebih baik pergi ke daratan barat, keindahan dan makanan. Oh, petik 2. Chenan menghentikannya omong kosong dan mencubitnya dan melemparkannya keluar jendela. Oh, Zijin Shenlong segera kembali dan berteriak, bocah bau juga tidak menghormati naga pamanmu, berhati-hatilah aku keluar dan berteriak, dan kamu akan segera dibunuh secara brutal. Zijin Shenlong mengancam dengan cakar. Jika kamu tidak ingin ketahuan membuat obat, pergi berteriak. Chenan tidak lagi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu ingin menghapus ketenaranku, kamu pasti membuat kekir maju, tetapi bagaimana dengan wanita ini? Mungkin itu akan berbicara untukku, dia ingin aku segera mati. Petik 2. Oh, bodoh, tangkap dia dan perkosa 100 kali. 100 kali, dia tidak akan menurutimu saat itu, hehe, ide bagus. Oh, Zijin Shenlong terbang keluar jendela untuk kedua kalinya, tapi kali ini langsung menyentuh tanah. Mudah membunuh Ling Yun, tapi sulit untuk menghapus kejahatan, sepertinya aku perlu mengambil risiko. Chenan membuat keputusan dan mengambil Zijin Shenlong untuk bergumam. Malam ini, bayangan hitam seperti hantu datang dari bengkel percetakan. Malam ini, sesosok hantu datang dari penginapan tempat Ling Yun tinggal. Tengah malam setelah 3 hari, Chenan melayang seperti hantu di jalan-jalan kota dosa, dan banyak kertas yang berserakan di jalan-jalan utama.
Segera setelah itu, sosok samar keluar dari penginapan Ling Yun, dan bayangan samar-samar tampaknya dimasukkan ke dalam malam. Bahkan jika Master Super merasakannya, akan sulit untuk menemukan. Chen Nan telah berada di sini berkali-kali. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa duduk dalam kegelapan tanpa menyadarinya, tetapi setelah Si Wei mencapai ranah urutan keempat, semuanya berubah. Diam-diam mengamati selama beberapa hari. Tata letaknya bijaksana. Angin malam berembus dengan lembut, dan Chen Nan mengepak dengan lembut di penginapan seperti hantu. Dia mengambil kultivasi ladang orde keempat hingga batasnya, dan menyerap seluruh napas tubuhnya, seolah-olah itu telah larut di dunia ini. Para master di sudut tertidur dari tanah telah jatuh ke tanah. Setelah semua ini selesai, Chen Nan berhenti, dan 8 tuan di pinggiran jatuh dengan lancar. Ada 8 tuan di tahap pertama kerajaan. Ia tidak melanjutkan dengan tergesa-gesa, mengamati seperti seorang pemburu. Setelah beberapa saat, dia tidak melayang sampai dia yakin bahwa tidak ada bahaya yang tersembunyi. Kali ini, Chen Nan tanpa malu-malu menggunakan aroma super manis tanpa rasa untuk 8 orang, yang dia atur secara pribadi setelah dia mengambil bahan-bahan dari apotek. Dia tidak merasa malu, karena desain musuh yang tidak tahu malu membingkai dirinya, dia juga mulai menggunakan cara apapun. Selama dia bisa bekerja sama, semua cara bisa digunakan. Dibagi, masing-masing rusak. Untuk menghindari membuat suara, Chen Nan mengambil setengah seperempat jam untuk meletakkan 8 orang di dalam diam-diam. Setelah berurusan dengan semua ini, dia melihat keringat. Meskipun dia tidak pernah benar-benar bermain, tetapi butuh banyak upayanya. Malam sudah di atas tanah, dan penginapan yang gelap sangat sunyi. Ini adalah halaman yang kecil dan dalam. Hanya 2 orang yang tinggal di sini, satu adalah Ling Yun, dan yang lain adalah pemimpin yang lebih tua dari keluarga Ling. Dengan beberapa hari pengamatan ini, Chen Nan menemukan bahwa kultivasi pria tua itu setidaknya adalah mencapai tahap tersier. Kamar 2 orang berdekatan, jika Anda ingin berurusan dengan Ling Yun, Anda harus berselisih dengan master yang merupakan master horor. Chen Nan diam-diam keluar dari pintu pria tua itu. Dia melambaikan tangannya, dan Zijin Shenlong terbang turun dari udara, dan kemudian mengebor ke lubang ventilasi di luar ruangan. Pada saat yang sama, Chen Nan membuka pintu kamar Ling Yun diam-diam dengan pisau panjang. Dia menurunkan fungsi fisiknya hingga batas, dan berada dalam kondisi kematian palsu. Hantu itu umumnya memasuki rumah. Ketika dia melayang ke tempat tidur dan melambaikan pisaunya sebelum dan sesudah jatuh, dengan suara, kotoran, darah terciprat, dia menusuk lautan udara, Ling Yun, dan pada saat yang sama menutup beberapa lubang besar di tubuhnya dengan udara pisau. Chen Nan diam-diam berteriak, tidak baik, orang ini jelas bukan Ling Yun. Jika itu benar-benar dia, tidak pernah begitu baik untuk ditangani, bahkan jika master tingkat ketiga tidur lagi, mustahil untuk tidak merasakan apa-apa. Sialan ini sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari kamar sebelah, siapa? Ah, Shenlong. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Chen Nan tidak memikirkannya, mengangkat pedang panjangnya, dan menghancurkan dinding dengan pisau. Suara, dentuman keras, debu penuh, dan tubuh emas di sekitar tubuh Chen Nan benar-benar mendidih, menyelimuti di luar tubuhnya. Dia melangkah ke kamar master dengan pisau panjang, dan mengangkat pisau untuk berdiri. Turun. Sepertinya kilatan petir menyambar dalam kegelapan, langsung menerangi segala sesuatu di rumah. Tuan tua keluarga Ling mengenakan baju tidur, janggutnya ditutupi dengan obat-obatan, dan naga emas ungu ada di tangannya. Wajahnya penuh dengan penampilan luar biasa. Oh, lepaskan naga pamanmu. Pisau sengit Chen Nan tiba-tiba membangunkan lelaki tua itu. Dia membuang Zijin Shenlong. Dia dengan cepat berguling dari tempat tidur, menggelinding keluar, dan obat itu tidak bekerja untuknya. Gas pisau menyala langsung menghancurkan tempat tidur besar, dan pada saat yang sama selokan darah yang mengerikan dibuka di punggung orang tua itu, dan darah memuntahkan liar. Ah, lelaki tua itu berteriak, dan pada saat yang sama sebuah pedang menyala, dia mencabut pedangnya yang panjang dan memotongnya. Chen Nan menyeringai, pisau panjang itu jatuh lagi, dan cahaya yang menyilaukan bersinar seperti satu hari di rumah. Ledakan. Orang tua itu dengan tergesa-gesa memperjuangkan pedang, dan meledak, dan seluruh rumah runtuh dalam sekejap. Master tingkat 4. Pada saat ini, Chen Nan terkejut. Pria tua ini ternyata menjadi master junior tingkat keempat, dan dia berada di dunia yang sama. Jika bukan karena menyerangnya secara mengejutkan, bagaimana dia bisa terluka dengan mudah? Oh, bocah tua ini mendapatkan obatku, dan itu tidak akan bertahan lama, bunuh dia segera. Zijin Shenlong melolong di udara. Chen Nan melangkahi puing-puing dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, kamar Ling Yun meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan bergegas keluar dari dinding yang rusak, mengambil dadanya lurus. Hei, Chen Nan, tubuh yang berputar, pedang itu menggantung seperti pelangi, tersapu. Tanpa pisau, seluruh dinding langsung hancur, dan kamar Ling Yun runtuh dalam sekejap. Panah darah meledak, dan seorang pria mati dari keluarga Ling terputus oleh pisau Chen Nan. Chen Nan tidak lagi menunda, cepat-cepat bergegas ke master tingkat keempat, dan mengangkat pisau dan memotong. Tenda pedang emas sepanjang 3-4 kaki sangat menyilaukan dalam gelap, dan gas pedang yang tak tertandingi disetrum di seluruh halaman, dan seluruh dunia tampaknya bergetar. Fluktuasi energi yang hebat menyebabkan rumah-rumah di dekatnya runtuh, dan dinding meleleh seperti es dan salju. Wajah Master Orde 4 pucat. Meskipun Zijin Shenlong gagal memikatnya dengan obat, efeknya agak efektif, dan dia terluka oleh Chen Nan terburu-buru sebelumnya. Tidak ada alasan untuk tidak mengubah warna pedang yang hebat.
Pedang itu melesat pergi, dan dua tuan dari alam Orde 4 saling berhadapan. Mereka benar-benar memiliki potensi untuk menghancurkan bumi. Tidak hanya semua rumah di dekatnya runtuh dalam sekejap, tetapi bahkan lempengan batu di tanah melompat dan akhirnya pecah. Ledakan. Setelah Daomang dan Jianqi bertabrakan, udara di atas seperti guntur, dan cahaya yang menyilaukan seperti langit 10 hari. Halaman kecil ini seperti hari. Chenan menendang ke belakang dan mengambil beberapa langkah, sedangkan Master Orde 4 melangkah mundur, memasukkan pedang panjangnya ke tanah, dan terus meluncur ke belakang, alur panjang yang dalam muncul di tanah, dan Mars memercik. Darah dari mulut Master Orde 4 meneteskan darah, dan wajahnya pucat. Daya tarik Zijin Shenlong dan trauma yang dideritanya sebelumnya membuatnya menderita kerugian besar dalam konfrontasi besar ini, dan cedera itu lebih serius. Chen Nan, ini kamu, tercela. Master Orde 4 menstabilkan tubuhnya dan menatap Chen Nan dengan ganas. Pergi ke ibumu, kamu keluarga Ling tidak layak mengatakan ini. Chen Nan mengangkat pisau lagi, dan cahaya yang menyilaukan menyinari langit malam lagi. Namun, pada saat ini, ruang bawah tanah kamar asli Ling Yun tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang mempesona. Gelombang www.metelnovel.com gelombang langsung melesat ke Chen Nan. Teriak Chen Nan, memutar pisau panjang, dan bergegas menuju udara pedang cerah yang berasal dari serangan menyelinap. Ledakan. Tanah bergidik, tanah menerbangkan pasir dan batu, seluruh tanah terpotong satu kaki di belakang tanah. Ling Yun bergegas keluar dari ruangan gelap bawah tanah dengan memegang pedang panjang, dan dengan penampilannya, ada 6 sosok yang bergegas keluar dari tanah, dengan cepat Chen Nan dikelilingi di tengah. Master tingkat 4, Chen Nan menatap Ling Yun dengan dua lampu dingin di matanya, yang memberinya terlalu banyak kecelakaan malam ini. Saya berpikir bahwa Master yang lebih tua dari keluarga Ling hanya Master Orde ketiga, tapi saya tidak berharap dia menjadi Master Junior Orde 4. Dan Ling Yun di depannya, tidak diragukan lagi, telah mencapai negara bagian keempat. Kekuatan keluarga Ling melebihi harapan Chen Nan. Dia tidak tahu apakah rencana itu dapat dilakukan dengan lancar. Dia menghitung dalam benaknya, kita harus berhasil menyingkirkan kesulitan di depan kita dan memancing Mengker ke dalam kekacauan ini. Jika tidak, saya akan membunuh semua orang, lihat siapa yang bisa menghentikan saya. Petik 2. Memegang pisau panjang pada Ling Yun selangkah demi selangkah, cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, energi tubuh yang sebenarnya tampak mendidih, seluruh halaman bergetar dengan langkah kakinya, tekanan besar menyelimuti keempat sisi, dan energinya sangat besar. Chen Nan seperti iblis kuno yang dibangkitkan. Dia memilih untuk melawan dua penguasa tingkat 4 utama. Tubuhnya menunjukkan pembunuh yang tak terbatas. Langit dan langit dikalahkan, dan bintang-bintang dan bulan di langit dikalahkan. Malam ini, akan ada pertempuran berdarah. Ling Yun mencibir dan berkata, "Halo, Chen Nan, betapa hebatnya hidup. Jika kamu mati di pegunungan, sungguh hal yang sempurna, tapi sayangnya kamu akhirnya melarikan diri. Tapi tidak masalah, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian, dan kehilangan ketenaran." Petik 2. Sekarang, Chen Nan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepadanya. Dia memegang pedang panjang yang tajam dan menyapu ke depan. Pedang yang tak tertandingi itu seperti sabit maut, dan dia mengirimkan anomali yang mengerikan, menjerit teror. Fluktuasi energi. Halaman kecil yang baru saja tenang kembali menggulung ke dalam gelombang amukan laut yang mengamuk, puing-puing meledak di mana-mana, dan tanah membengkak. Pukulan mengerikan ini mengubah warna Ling Yun. Dia berteriak pada Master tingkat 4 tidak jauh, Liu Housekeeper, mari kita pergi bersama, bawa dia turun dengan cepat untuk menghindari mimpi malam yang panjang. Master Orde keempat awalnya menyesuaikan suku bunga, dan mendengar kata-kata itu dengan cepat, kedua pria dan dua pedang itu berlari ke arah pedang Chen Nan yang brilian. Ledakan. Daerah ini tampak seperti gempa bumi, tanahnya bergetar hebat, dan retakan besar muncul di kaki ketiga orang itu, memanjang jauh. Badai energi mengerikan yang meletus setelah pedang dan pedang yang tak tertandingi bergegas bersama menghancurkan seluruh halaman. Puing-puing di reruntuhan langsung berubah menjadi pasir halus, dan halaman menjadi padang pasir kecil. 6 tuan yang mengikuti Ling Yun hancur oleh dampak, dan semua orang meludahkan darah. Bum, bum, bum. Suara memekakkan telinga itu konstan, dan para tamu di halaman penginapan yang lain sudah melarikan diri dengan ketakutan. Pedang dan pedang itu seperti kilat yang menembus kekosongan, menerangi langit malam dan menyilang di udara. 3 tuan itu berjuang dengan semua kekuatan mereka, berjuang untuk hidup dan mati, semua orang tidak punya keraguan, dan menunjukkan yang terbaik dalam hidup. Gelombang celestial di tubuh Chen Nan terus-menerus berjalan, melarutkan gelombang keras di luar tubuh. Pedang tajam di tangannya seterang Chang Hong, dan dia seperti hukuman, mengemudikan petir yang menggelegar, bertabrakan dengan keras dengan 2 tuan. Dengan bum, 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 deretan rumah runtuh dan jatuh. Ketiganya telah beralih ke medan perang dan dibunuh ke halaman lain. Pertempuran sengit ini sangat sengit. Rumah jatuh, tanah terbelah, langit pembunuh, pedang dan ki menutupi bulan berbintang. Dengan gerakan terus-menerus dari 3 orang, para master peripheral yang awalnya dirobohkan oleh Chen Nan meninggal dalam keadaan koma, dan semua meninggal di bawah pedang dan kemarahan dari 3 orang. Chen Nan sendirian melawan 2 master tingkat 4 utama, meskipun ia tidak memiliki keunggulan, tetapi pihak lain tidak bisa membantunya untuk sementara waktu. Namun, energi sejati dalam tubuhnya gelisah pada saat ini, karena tidak ada orang lain, dan dia terstimulasi oleh tekanan hebat dari 2 tuan tingkat 4, dan Xuan Gong harus dibalik.
Chen Nan terkejut. Dengan peningkatan keterampilan, hal terakhir yang dia inginkan terjadi adalah pembalikan Xuan Gong. Ketika dia sebelumnya dibudidayakan di dunia Orde Ketiga, dia menemukan bahwa setiap kali dia membalikkan kekuatan yang mendalam, ki hitam dan cerah di tubuhnya akan tebal dan kuat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat suatu hari ki sejati dalam tubuhnya akan benar-benar memburuk dan berubah menjadi ki hitam dan cerah yang terbalik. Pada saat itu Xuan Gong hanya akan takut untuk berlari mundur selamanya, dan ki emas sejati mungkin benar-benar hilang dari tubuhnya. Chen berperang untuk mempelajari manusia, dan hari ini dia sangat gentar. Dia telah memperingatkan Chen Nan lebih dari satu kali. Xuan Gong yang tidak dapat dibalik harus dibenarkan. Jika ada pilihan, Chen Nan tentu saja tidak akan membalikkan arah ki sejati, tetapi karena ia dipaksa untuk membalik Xuan Gong untuk pertama kalinya, ki sejati dalam tubuhnya kadang-kadang tidak dikendalikan olehnya dan dibalik sendiri. Ah, teriak Chen Nan, energi sejati di tubuhnya benar-benar di luar kendali dirangsang oleh kekuatan bergelombang dari dua tuan, keras dan gelisah, dan akhirnya terbalik, energi emas sejati yang mempesona berubah dalam sekejap. Gelap seperti tinta, dan kemudian gelombang gelap teror menyebar. Meskipun itu di malam hari, cahaya gelap masih sangat terang, tampaknya ada api tak berujung dari iblis mengerikan yang mengalahkan luar Chen Nan, dan energi sejati hitam melonjak, bahkan lebih besar dari energi sejati emas sebelumnya. Ling Yun dan Master tingkat 4 menatap Chen Nan dengan ngeri, aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, tetapi satu hal yang pasti, Chen Nan di depannya jauh lebih mengerikan dari itu. Fluktuasi energi yang hebat membuat mereka sangat terganggu. Chen Nan tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Setelah Xuan Gong berbalik, dia menembakkan dua lampu hitam di matanya, dan keinginan untuk membunuh muncul di dalam hatinya. Melihat musuh besar di depannya, pedang yang terinspirasi oleh pisau panjang di tangannya lebih kental dan sepenuhnya substantif. Memotong. Chen Nan berteriak keras, menari liar, dan pisau panjang di tangannya menebas ke arah dua tuan dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaki hitam si Zhang tampaknya berkomunikasi dengan neraka neter. Dengan pukulan tak tertandingi ini, semua jenis suara hantu terdengar di lapangan, dan kulit kepala orang yang mendengarkan mati rasa. Ilusi, ilusi. Pada saat ini, Ling Yun dan Liu Guanjia tidak bisa lagi membedakan, dan keduanya meraung keras dan mencoba yang terbaik untuk bertemu dengan mereka. Petir berdering melintasi langit dan bumi, dan kilat hitam menusuk kekosongan. Suara yang luar biasa ini mengejutkan banyak praktisi di kota Xin, dan banyak orang bergegas ke sini dengan cepat. Hei, api iblis Chen Nan di luar bahkan lebih gelap, seolah-olah itu telah berubah menjadi baju besi iblis, dan itu tersampir padanya. Pisau panjang di tangannya gemuruh dan petir, dan dia menebas Ling Yun dan Liu Guanjia satu demi satu. Suara kilat dan gemuruh menerangi langit malam dan mengelilingi kota jahat Ling Ling dan Liu Guanjia terpaksa mundur oleh Chen Nan selama 5 langkah besar. Chen Nan tidak dalam posisi untuk mengambil keuntungan dari orang lain, dan mengambil langkah maju dengan tegas. Setiap langkah ke depan, dia memotong pisau, dan dia melawan dua master tingkat 4 utama dengan kekuatannya sendiri. Boom, boom, boom. Setelah 5 dering berturut-turut, wajah Ling Yun pucat, dan mulut Liu Guanjia terus meluap dengan noda darah, dan akhirnya dia tidak bisa menahannya. Mulutnya memuntahkan darah dengan keras, terluka dan terluka, dia jelas-jelas tidak terkendali. Hei, Ling Yun, kamu akan mati. Langkah ke-6 Chen Nan telah diambil. Pada saat ini, pisau panjang di tangannya tampaknya telah menjadi pedang dewa di surga, seperti putaran matahari hitam yang bersinar di depan lengan Chen Nan. Tidak bisa menghadapinya. Kekuatan besar dan tak tertandingi berosilasi antara dunia, dan pukulan hebat akhirnya keluar. Ling Yun dan Liu Guanjia terkejut dan mencoba yang terbaik untuk bersaing. Ledakan. Ada ledakan keras, dan dalam cahaya yang menyilaukan, Ling Yun terkejut dan mundur selusin langkah, sementara Liu Guanjia bahkan lebih tidak puas, meludahkan 3 mulut besar darah berturut-turut dan tersandung untuk menarik selusin langkah. Liu Guanjia menggunakan tubuh yang terluka untuk melakukan perang yang kuat ini, dan sekali lagi menerima dampak, lukanya memburuk ke titik yang sangat serius. Ling Yun dan Liu Guanjia tidak mengharapkan Chen Nan untuk menyerah ke dunia seperti itu, dan bahkan bersaing dengan mereka berdua untuk mendapatkan keunggulan. Jika bukan karena keduanya bergabung, mereka sudah dikalahkan. Keenam master peringkat yang menyaksikan pertempuran melihat Liu Butler terluka lagi, bergegas ke lapangan, dan berteriak, Tuan. Mereka berhenti di antara Chen Nan dan Liu Guanjia dan Ling Yun. Chen Nan berteriak, hentikan aku, mati. Dia bergegas ke depan lagi dengan pisau panjang. Ling Yun mencibir dan mundur dengan cepat. Dia sudah mendengar suara langit, tahu bahwa seorang kultivator telah tiba, dan dia tidak lagi putus asa. Chen Nan tentu saja tahu bahwa seorang master akan datang, tetapi dia tidak mundur. Dia melanjutkan perang seperti yang direncanakan. Pedang yang terang aun langsung membuka dada seorang master ordo, dan pria itu mati seketika. 5 tuan lainnya berdiri di antara Chen Nan dan Liu Guanjia melihat sosok bayangan dari kejauhan, yang datang ke sini. Mereka berteriak, iblis Chen Nan ada di sini, dia telah melarikan diri ke kota jahat, hampir datang dan bunuh dia. Petik 2. Hei, Chen Nan mencibir. Cahaya hitam di matanya mengerikan. Dia melangkah maju dan melambaikan pisau panjang. Pemimpin pangkat itu adalah orang-orangan sawah di depannya. Pisau panjang Suel yang langsung menghancurkan pedang panjang di tangan seseorang, menjerit di lehernya, dan memenggal kepala pria itu. Darah melonjak, dan udara penuh dengan darah yang menyengat.
Pada saat ini, Chenan ditransformasikan menjadi Raja Iblis Pembunuh, dan pedang panjang itu melambai lagi, mematahkan 4 pedang panjang dengan pisau, memotong keduanya langsung di pinggang, dan 4 bagian mayat berguling di tanah. Letusan. Dua tuan yang tersisa dari barisan ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi mereka tertusuk di dada oleh pisau panjang Chenan dalam sekejap, keduanya diikat bersama, dan mereka diangkat tinggi-tinggi. Chenan menyeringai, melemparkan keduanya ke arah Ling Yun, dan kemudian dengan cepat bergegas ke rumah Liu Guan, pedang panjang seperti pelangi, cahaya yang bersinar antara dunia dan malam berubah menjadi siang. Keluarga Ling yang tak tahu malu, kamu bisa mati sekarang. Pedang panjang Chenan menebas, cahaya memantulkan wajah Liu Guanjia bahkan lebih pucat, dan fluktuasi energi yang bergelombang menyebabkan ruang dan bumi bergetar pada saat yang sama. Pada saat ini, sosok di kejauhan akhirnya keluar 10 kaki jauhnya, dan beberapa orang berteriak, iblis Chenan masih tidak bisa berhenti. Hidup ibumu, teriak Chenan keras, momentumnya yang teguh di tangannya menunjukkan tekadnya untuk tidak membunuh Liu Butler. Wajah Ling Yun tiba-tiba berubah, dan Chang Jianfei dikirim oleh kurir, kekuatan keluarga Ling di kota jahat benar-benar hancur, jika Liu Guan, Supermaster, terbunuh, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Tuan sudah mati. Bum keras, 3 tuan melangkah mundur, Chen Nan mencibir, wajah Ling Yun menjadi putih untuk sementara waktu, Liu Guanjia memuntahkan darah lagi, dan akhirnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, para praktisi yang datang bergegas ke depan Chen Nan dan menyalahkannya. Chen Nan berkata dengan mencibir, kamu bodoh, aku pasti telah melihat kertas di jalan ketika aku bergegas ke sini. Aku menulis dengan jelas apa yang terjadi dalam kematian dan jadi, tetapi kamu percaya pada kata-kata tak tahu malu dari keluarga Ling, apakah Anda tidak ingin menyingkirkan saya sekarang dan berjalan di jalan menuju langit? Petik 2. Ya, iblis harus mahir. Bajingan tak tahu malu yang kejam menyakiti temanku, sekarang aku ingin membalikkan hitam dan putih, menjebak pahlawan Ling, tak tahu malu. Ayo naik untuk membunuhnya bersama dan membalas 7 pahlawan yang mati. Chen Nan sangat marah sehingga dia terjebak dalam jedi kematian. 7 orang yang tidak melarikan diri disebut 7 pahlawan. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan 7 orang ini mampu membelinya. Tapi Ling Yun, penjahat kejam dan tak tahu malu, juga dipuji seperti itu, dan dia tidak tahan. Tetapi dia juga memperhatikan bahwa beberapa orang tetap diam, seolah memikirkan apakah kata-kata di kertas yang mereka ambil di jalan itu benar. Chen Nan bahagia di dalam hatinya, dia tidak berharap orang-orang mempercayai kata-katanya, tetapi selama sikap beberapa orang terguncang, selama orang-orang di kota jahat berbicara tentang dan mulai meragukan kebenaran masalah ini, kertas yang diedarkan memainkan peran untuk mencapai efek yang dia harapkan. Hei, Chen Nan mencibir dan berteriak, fakta-fakta yang telah saya tulis dengan jelas, tetapi Anda tidak percaya sama sekali, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda, sekarang saya akan pergi, jika diblokir, jangan menyalahkan orang-orang saya yang tanpa ampun. Chen Nan menoleh ke Ling Yun dan berkata, penjahat tak tahu malu, biarkan kamu hidup beberapa hari lagi untuk saat ini, dan pasti akan mengambil hidupmu di masa depan. Dia bergegas keluar dengan pedang panjang, banyak praktisi berteriak dan menghentikan jalannya, lebih banyak tokoh di kejauhan bergegas ke sini dengan obor, dan kota kejahatan adalah keramaian dan hiruk-pikuk. Hei, aku bilang, hentikan aku agar tidak mati. Chen Nan tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menghentikannya. Pedang panjang di tangannya menyilaukan. Pedang petir yang substansial melintasi langit seperti langit yang menakutkan. Teror energi berfluktuasi di lapangan. Banyak orang di tempat itu tersapu oleh fluktuasi energi yang bergejolak sebelum mereka tersapu oleh pisau. Pisau yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa menolak, palungan pisau yang mengerikan membuat semua orang gemetar ketakutan, kebanyakan orang dengan cepat mundur. Mereka yang tidak mundur mengangkat pedang dan menyapa mereka, tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini bersaing dengan Chen Nan yang mencapai tingkat keempat. Pedang yang tak terhitung jumlahnya patah di tanah, bilah Chandruo Sengwang melintasi leher satu demi satu, kepala itu terbang, dan gelombang darah naik ke langit gelombang www.metelnovel.com gelombang selusin mayat tanpa kepala jatuh di tanah, kabut darah menyebar ke penginapan yang hancur. Bodoh, aku berkata bahwa Ling Yun adalah algojo yang kejam dan tak tahu malu, kau menggunakan otakmu, oke, semuanya adalah kata-katanya. Chen Nan memegang pedang ke langit dan berteriak dengan dingin, siapa yang berani menghentikanku? Pada saat ini, lebih dari 100 praktisi telah berkumpul di sini. Para penonton terdiam dan tidak ada yang berani menjawab. Chen Nan mencibir, menatap kembali ke Ling Yun, dan kemudian melangkah pergi. 100 Megatron. Adegan itu sangat hening untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak keras, tangkap. Kami tidak bisa membantunya, tetapi seseorang bisa menaklukkannya. Sekarang setelah berita itu menyebar, pasti ada banyak negara adidaya yang datang untuk menangkapnya. Chen Nan bergegas keluar dari jarak Baizhang, dengan cepat bergegas ke gang, dan kemudian memberi isyarat ke udara. Zijin Shenlong menukik ke bawah, membawanya ke langit malam yang gelap. Chen Nan menatap sosok bayangan di tanah di langit yang tinggi, wajahnya tenang. Oh, nak, semakin banyak hal yang menyusahkan, semakin sulit untuk melanjutkan malam ini, mari kita melarikan diri dari kota jahat. Tidak, meskipun banyak kecelakaan terjadi, itu tidak mempengaruhi rencanaku, pertunjukan yang bagus hanya di tempat kejadian. Malam ini aku harus mati, kalau tidak akan sulit untuk memimpin Mengkir, dia tidak akan keluar, siapa yang akan mencuci nama buruk untukku, apakah aku masih
akan menyaksikannya bertarung dengan Ling Yun di masa depan. Oh, jadi ternyata, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, apa yang akan kita lakukan sekarang? Para penguasa kota perang yang jahat, biarlah kota jahat itu menjadi sangat ekstrim, singkatnya, pergi bunuh. Oh, aku suka itu. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang berdarah. Pada saat ini, kediaman Ling Yun penuh dengan orang, dan semua orang memiliki banyak diskusi, tentu saja, topik diskusi ada di sekitar setan Chenan. Kebanyakan orang mengutuknya, dan tentu saja sejumlah kecil orang membisikkan isi kertas yang mereka ambil di kota. Bagaimanapun, sudah larut malam, tidak semua orang telah menemukan konten di atas kertas, tetapi dapat diharapkan bahwa berita kembalinya setan Chenan dan konten di atas kertas akan menyebar ke seluruh kota jahat besok pagi. Setan Chenan melumuri pahlawan Ling Yun, dan membunuh lebih dari 20 orang berdarah Ling Yun, yang membangkitkan kemarahan banyak pemuda yang bersemangat. Ketika mereka terbunuh, kemarahan orang-orang meningkat menjadi ekstrim. Banyak praktisi berseru bahwa mereka harus membalas dendam untuk orang mati, menyarankan untuk memobilisasi kekuatan orang-orang, dan meminta kekuatan super nyata untuk menyerang, menangkap Chenan di kota jahat semalam. Untuk sementara waktu, kelompok itu marah dan banyak praktisi pergi untuk memberi tahu tuan lain. Faktanya, pertempuran sengit di sini telah membangkitkan para praktisi di setengah kota, dan banyak master telah merasakan pertempuran sengit tadi, dan datang dari segala arah. Setelah 1 jam, jalan-jalan di kota Sin dapat melihat sosok praktisi, ini adalah malam tanpa tidur. Chenan menggunakan kekuatan naga ungu untuk secara konstan mengubah lokasi di atas kota dosa dan melihat ke bawah pada segala sesuatu di bawah ini. Dia melihat beberapa anggota perburuan guild tentara bayaran di kota dengan penuh semangat, dia melihat banyak pembunuh bertopeng menyergap di sudut-sudut gelap dan tempat-tempat lain. Chenan mencibir, orang-orang ini sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk memenangkannya demi hadiah besar, membuatnya sangat marah. Ada juga praktisi yang berpikir di tangan mereka memegang kertas yang berserakan di jalan, yang dia senang lihat. Namun, setengah dari mereka mencari dia di geng, berusaha mencari tahu, dan berjalan di jalan surga, orang-orang ini datang terlebih dahulu dan berpikir bahwa dia adalah kejahatan yang sengit. Zijin Shenlong membawa Chenan dalam lingkaran di atas kota kejahatan, dan kemudian kembali ke kediaman Ling Yun. Chenan menemukan bahwa Ling Yun dan Liu Guanjia belum pergi, keduanya masih tinggal di reruntuhan yang dipenuhi puing-puing atas. Ling Yun terdiam, dengan ekspresi yang tidak terduga. Ini memang pemuda yang mengerikan, dan memang berpotensi menjadi burung hantu. Butler Liu menderita luka dalam yang serius dan sedang bermeditasi di tempat untuk mengatur organ dalam yang rusak. Chenan menembakkan 2 lampu gelap di matanya, memandanginya dengan dingin, lalu mengepalkan gagang pisau. Pada saat ini, kota dosa adalah keramaian dan hiruk-pikuk, tetapi masih sepi di sini. Praktisi melihat Chenan melarikan diri dari sini, jadi dia santai mencarinya. Sampai Ling Yun membawa tangannya ke tepi reruntuhan, Chenan memerintahkan Zijin Shenlong untuk mengambil tindakan. Zijin Shenlong membawanya diam-diam ke 10, 8, dan 7 kaki di atas kepala Liu Guan. Pada jarak 6 kaki dari Liu Guanjia, Chen Nan melepaskan telapak tangannya dan berpisah dari Zijin Shenlong, jatuh lurus ke bawah dari ketinggian. Dia memegang pisau di tangan dan kakinya, menunjuk langsung ke bagian atas kepala Liu Guan. Long Yun di kejauhan merasakan fluktuasi abnormal dan buru-buru berteriak, "Tidak, Liu Guanjia. Hati-hati." Penyembuhan Liu Butler adalah pada saat yang kritis, dan perasaan tak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika mendengar peringatan Ling Yun, dia juga merasakan bahaya besar dari udara. Tapi sudah terlambat, dia baru saja mengendalikan aliran ki sejati di tubuhnya, dan sepotong pelatihan telah lasing dari udara. Ah! Liu Guanjia menjerit, dan pisau yang tak tertandingi menembus kepalanya dan keluar dari pinggulnya. Chen Nan terus mengebiri, dan pisau panjang itu mengikuti kepala Daoman ke kepala Liu Guan, langsung ke jeroan. Ling Yun meraung dan berlari dengan pedang panjang, tapi semuanya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Chen Nan berputar dan mendarat langsung di tanah, mengambil tubuh Liu Guanjia. Darah merah dan otak putih mengalir ke bawah pisau. Dia melemparkan mayat itu ke Ling Yun. "Hei, Ling Yun, hutang darah harus dibayar pada akhirnya. Aku ingin menagih hutang untukmu dari teman kita. Malam ini, kamu memiliki aku dan kamu memiliki aku." Begitu dia mendekati Chenan, Ling Yun tiba-tiba menjadi tenang dan berteriak, "Iblis Chenan ada di sini." Lalu dia mencibir dan menatap Chenan dengan pedangnya, tidak lagi bergerak maju. Chenan mencibir dalam hatinya, untuk membuka rencana itu, dia tidak ingin melawan hidup dan mati Ling Yun sekarang, tetapi dia harus berpura-pura putus asa dan bergegas maju. Pada saat ini, jalan utama kota Sin adalah semua pembudidaya, dan banyak orang memburu Chenan. Ketika kata-kata Ling Yun baru saja selesai, master terdekat bergegas, dan kemudian berangsur-angsur menyebar, dan semakin banyak orang bergegas ke sini. Chen Nan membuka dan menutup, sangat berani, ketika semua orang tiba, dia telah memaksa Ling Yun mundur selusin langkah. "Bunuh, ayo bunuh iblis ini." Para praktisi berteriak, sebagian besar orang dalam kelompok ini adalah anggota dari resimen tentara bayaran kecil. Mereka sangat putus asa sehingga mereka hanya ingin memenangkannya hadiah besar. Chen Nan tidak takut, mencibir mengejek, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju kerumunan. Hanya ada beberapa tuan di kerumunan, yang tidak bisa membantunya. Chen Nan seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, membunuh sepanjang jalan, kepala manusia yang tak terhitung jatuh ke tanah, gelombang darah berjatuhan, dan darah merah di tanah mendidih.
Setelah dia bergegas, setengah dari mereka jatuh ke genangan darah, dan ada banyak orang yang terluka parah dan melolong. Chen Nan bergegas ke jalan, dan dia mulai dengan suatu tujuan. Semua pembunuh berpakaian hitam dan bersembunyi secara rahasia adalah objek pembantaian utamanya. Tentu saja, beberapa motif tersembunyi, untuk memenangkannya, organisasi tentara bayaran yang menerima hadiah besar juga dibunuh dengan kejam olehnya. Untuk pembudidaya biasa, Chen Nan tidak memiliki pembunuh, mereka hanya pengikut buta dari kebenaran yang tidak diketahui. Bagi orang-orang ini, Chen Nan dapat menghindarinya, agar tidak menimbulkan masalah bagi masa depan. Namun, dalam setiap pertempuran yang tak terhindarkan, dia sama sekali tidak lunak dan menyerang pengepungan terhadap cedera serius, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan tempur mereka. Di bawah keadaan membunuh di semua sisi, hatinya sekuat besi, sehingga tidak menempatkan dirinya dalam bahaya karena hatinya yang lembut. Itu adalah malam yang berdarah, banyak orang jatuh dalam genangan darah, dan organisasi pembunuh kota Sin terluka parah malam ini, dan banyak pembunuh tewas dalam keputusasaan. Kota jahat naga tersembunyi, macan keracing, tuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tuan yang benar-benar tak tertandingi pasti tidak akan berpartisipasi dalam pengepungan seperti itu. Dengan kesadaran yang tajam, Chen Nan tidak pernah berhadapan dengan Supermaster, dan dia tidak pernah memukul mundur lawan kuatnya dengan satu pukulan. Ketika Chen Nan mendobrak kota jahat kota timur, seorang pria paruh baya yang tampak galak memimpin sekelompok tentara bayaran untuk menghentikan jalannya. Pria paruh baya itu berteriak keras, "Stop, Wild Wolf, wakil komandan War Wolf Mercenary Regiment jadi, iblis akan meninggalkan hidupnya dan pergi." Petik 2. Diam-diam Chen Nan memperkirakan bahwa kultivasi orang ini memang tiran, dan telah benar-benar mencapai negara tingkat ketiga. War Wolf Mercenary Corps seharusnya menjadi organisasi tentara bayaran yang besar, kalau tidak wakil-wakil komandan tidak akan pernah memiliki kekuatan sekuat ini. Dia mencibir, "Dasar idiot, tinggalkan hidupmu dan pergi lagi. Aku pulas." Malam ini, dia membunuh berkali-kali, dan pada saat ini akarnya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia bergegas dengan pisau panjang, mata pisau yang mempesona membuat wajah serigala berubah drastis, tetapi dia masih berani menyambutnya. Ledakan. Terdengar ledakan keras, serigala diledakkan, dan berbalik 4 kaki jauhnya, sebelum jatuh bergoyang ke tanah. Perbedaan antara kekuatan master tingkat ketiga dan master tingkat keempat tidak sedikit, dan hakim diberikan penghargaan. Chen Nan bergegas seperti kilat, serigala itu baru saja menstabilkan tubuhnya dan diterbangkan lagi dengan pisau. Serigala memuntahkan darah di udara, dan lukanya begitu parah sehingga Chen Nan sudah bergegas saat dia akan mendarat. Jika dia meledak lagi kali ini, dia harus menghancurkan tulangnya. Namun, pada saat ini, Chen Nan ragu-ragu sejenak. Jika sekarang dia membunuh wakil kepala organisasi tentara bayaran besar, maka dia pasti telah menyebabkan masalah besar untuk masa depan. Dia mengambil pisau panjang dan mengubahnya menjadi keran ringan, menarik serigala keluar dari tubuh, dan kemudian dia bergegas melalui pengepungan organisasi tentara bayaran War Wolf. Ini malam yang gila, berteriak untuk membunuh langit di kota jahat. Chen Nan membunuh dari timur ke selatan kota, dan kemudian dari selatan ke barat kota. Kota itu berteriak untuk membunuh Zentian, yang ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Pada akhirnya, ia bertemu dengan seorang pesaing di bagian barat kota, seorang lelaki paruh baya berusia 40-an berhenti di jalannya. Para pembudidaya lainnya menghindar jauh, dan tampaknya tidak sanggup menanggung tekanan yang tumpul dan tak tertahankan. Master urutan keempat, Chen Nan kaget. Dia menghindari pertempuran sengit dengan pria yang kuat, tapi kali ini dia masih membiarkannya memukul. Aku takut dia tidak bisa mundur dengan sentuhan yang sama seperti beberapa kali sebelumnya. Dia melangkah maju, setiap kaki seberat 1 mil, seluruh jalan bergetar, dan celah besar muncul di bawah kakinya, menyebar ke depan. Tekanan besar melaju ke depan, dan bertabrakan dengan medan kekuatan kuat yang dilepaskan oleh orang-orang setengah baya. Ada fluktuasi energi yang hebat di jalanan, dan seluruh ruang bergetar. Pria paruh baya itu berdiri diam, Chen Nan melambat dan menunjukkan wajah yang bermartabat. Ini jelas merupakan musuh yang kuat. Aku takut Xiu Wei telah mencapai tingkat menengah tingkat keempat. Chen Nan merasakan semakin banyak tekanan. Setiap kali dia melangkah maju, guntur terdengar di udara. Itu adalah hasil dari tabrakan keras antara keduanya. Para praktisi yang terkejut melihat jarak berdengung. Ketika dia mencapai jarak 5 kaki orang setengah baya, celah-celah besar di kakinya telah menyilang di jalan-jalan menjadi parit yang dalam. Ledakan. Ketika Chen Nan berada 4 kaki jauhnya dari orang-orang setengah baya, setelah ledakan keras, badai energi dahsyat meletus di antara keduanya, dan lubang yang dalam yang lebih dari 1 kaki dibom di tengah jalan oleh energi yang tak terlihat. Pada saat yang sama, banyak toko di kedua sisi jalan tiba-tiba runtuh dalam pertempuran yang gelap ini, dan suara gemuruh runtuh tanpa henti. Seluruh dunia tampak terombang-ambing. Di kejauhan, banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran dijatuhkan ke tanah oleh kekuatan yang tak terlihat, dan semua orang bergegas kembali dengan kaget. Kekuatan yang bergelombang itu kacau, dan secara bertahap menjadi tenang setelah waktu yang lama. Bunuh. Chen Nan memuntahkan kata membunuh dengan lembut, menginjak langkah virtual dewa, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dalam sekejap. Pria itu melompat pergi. Wajah pria paruh baya itu tidak berubah warna. Di wajah Daomang yang ganas, ia memukul keluar, dan pukulan keras membawa embusan angin kencang ke arah Daomang. Melengking, lempengan batu biru di tanah terlempar ke udara seperti daun itu, dan akhirnya meledak di kepalan tangan. Ledakan.
Cahaya yang menyilaukan langsung menuju ke langit. Pada saat ini, ada langit yang cerah dan badai energi besar berosilasi keras di udara. Rumah-rumah di kedua sisi dan tanah jalan langsung berubah menjadi pasir halus. Pria Parubaya dan Chen Nan muntah darah pada saat yang sama. Keduanya saling memandang sedikit. Chen Nan tidak berhenti dan bergegas melewatinya. Pria Parubaya tidak berhenti, tetapi hanya berkata dengan lembut, jika Anda ingin mencuci nama yang buruk, ada bukti. Petik 2. Kota dosa tentunya meringkuk harimau, naga tersembunyi. Chen Nan menghela nafas dan bergegas melintasi lingkaran praktisi. Ada banyak keramaian dan hiruk-pikuk di kota ini. Penduduk kota ini semua dalam keadaan panik dan tidak tahu apa yang terjadi. Kota dosa tidak pernah semrawut seperti sekarang ini. Ini adalah malam yang gila, ini adalah malam yang berdarah, ada tangisan pembunuhan di kota. Pada malam ini, Chen Nan membunuh dari timur ke selatan, dari selatan ke barat, dari barat ke utara, dari utara ke alun-alun pusat kota, dan kota jahat itu dalam kekacauan. Chen Nan menembak seorang pembunuh bertopeng di sudut gelap dan bertukar pakaian dengannya. Setelah menutupi kerudungnya, ia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa tubuh almarhum sangat mirip dengannya. Dia menjatuhkan pedangnya yang panjang, dan kemudian mengambil pedang bayonet tipis si pembunuh, menikamnya dari belakang, menciptakan ilusi kematian. Setelah semuanya diatur dengan benar, ia menyapu tubuh dan menyeret tubuhnya, secara tidak sengaja, agar dilihat oleh seorang kultivator. Siapa tubuh? Diam, diamlah, karena kamu melihatnya, cepat dan lindungi aku agar tidak pergi dari sini. Besok kita akan menukar hadiah besar. Jangan sampai ada yang tahu. Ah, apakah itu Chen Nan? Hus, itu hadiah besar untuk ratusan ribu koin emas. Beberapa tokoh tidak jauh dari sana telah mendengar suara Chen Nan, dan sambil bergegas mendekat, mereka berteriak keras-keras bahwa rekan mereka di kejauhan datang untuk memperjuangkan. Semua orang percaya bahwa setelah pertarungan tengah malam, Chen Nan akan terbunuh dan terluka cepat atau lambat, sehingga orang-orang yang mengepung Chen Nan untuk hadiah besar tidak pernah menyerah. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Chen Nan di luar dukungan gelombang www.metalnovel.com gelombang berhasil, dan semua orang bergegas maju bersama. Chen Nan meliriknya, banyak pembunuh, dan organisasi tentara bayaran memaksanya, dan dia sangat gembira, tetapi dia sengaja panik, menyeret tubuh Chen Nan, dan berlari cepat, tetapi langsung ramai terkepung. Akhirnya, semua orang mulai berebut tubuh Chen Nan. Chen Nan mencibir diam-diam. Dalam kekacauan, dia menghancurkan kepala mayat yang menghadap ke tanah, dan kemudian mengambil pedang panjang untuk membagi mayat, meraih lengan dan kemudian mulai terbang jauh. Jangan ambil, ini milikku. Kaki ini milikku, untuk hadiah besar dari ratusan ribu koin emas. Semua orang gila, sisi kejam dan serakah dari sifat manusia terungkap saat ini. Semua orang berjuang untuk memperjuangkan tubuh. Sesaat, Chen Nan hancur berkeping-keping. Di sudut tersembunyi, Chen Nan menjatuhkan pedang duri halus dan naik ke langit dengan naga Zijin. Oh, terlalu menarik malam ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di luar kota untuk bersembunyi selama beberapa hari. Aku berharap godaan besar dapat membuat hati Mengkir bergerak, jangan mengecewakanku, aku menantikan permainan lawannya dengan Ling Yun. Oh, kapan kita akan kembali? Tunggu Mengker menggunakan kertasku, Dongfeng, untuk mengungkap kejahatan Ling Yun, dan setelah menjerumuskannya ke tempat yang tidak ada di mana-mana, kita akan kembali dan memberi Mengker kejutan. Oh, Zijin Shenlong menerbangkan Chen Nan dari kota dosa dan bersembunyi di kedalaman gunung. Malam ini dalam pertempuran ini, Chen Nan kelelahan dan menderita banyak cedera internal. Master tingkat 4 yang ditemui di barat kota jahat itu benar-benar mengerikan, dan benar-benar mencapai tingkat menengah tingkat keempat. Jika dia bukan pembalikan Suan Gong aku takut aku ingin mengakhirinya. Tapi melihat sikap terakhir tuannya, sepertinya tidak ingin mempermalukannya, sepertinya dia tidak bisa melihat sikap sombongnya di kota jahat. Ada orang-orang luar, ada hari di luar, kota jahat menyembunyikan naga dan berbaring harimau. Dia percaya bahwa selain dari Akademi Kamikaze, pasti ada master yang tak ada taranya dalam pengasingan di kota, tetapi para pendahulu dan senior ini tidak ingin membuat masalah dengannya, dan membiarkannya mengolok-olok. Dia percaya bahwa mereka yang memiliki keterampilan luar biasa juga harus bijaksana. Orang-orang ini tentu saja tidak akan secara sepihak percaya pada kata-kata Ling Yun. Selain para master tak tertandingi, mungkin ada banyak master urutan keempat yang juga mentolerir tindakan sewenang-wenangnya malam ini untuk mati di jedi. Kebenaran dari tragedi itu jelas. Malam ini, Chen Nan tertidur setelah sembuh. Dia telah kelelahan secara fisik dan mental selama berhari-hari, dan sekarang dia akhirnya menghembuskan napas. Lalu, tidak peduli bagaimana dia berkembang, dia hanya bisa menunggu dengan tenang dan menonton dengan mata dingin. Di pagi hari, kota dosa mendidih. Jalan-jalan dan lorong-lorong penuh dengan kertas yang mengekspos darah dingin dan perbuatan jahat Ling Yun. Dalam makalah yang didistribusikan oleh Chen Nan, dia sangat mengekspos wajah jelek Ling Yun, merinci bagaimana dia membunuh rekannya, menggambarkan karakteristik gulir ajaib luar angkasa yang digambar oleh ahli nujum itu, dan bagaimana menggunakannya. Disebutkan dalam artikel bahwa Meng Ke berada di titik kritis, menggunakan tubuhnya untuk menggantikan Xiao Feng, master pertama Shen Feng Chol Lege, dan Qianlong, master misterius Xian Wu Chol Lege, untuk memblokir serangan menyelinap Ling Yun. Setelah terluka parah, Mengkir dalam keadaan mati, tetapi dia dalam keadaan sadar, menawarkan Taoisme ke teras Baoyu Teras, dan mendorong Chen Nan, tetapi dia tidak naik ke teras Lotus sendiri.
Dia ingin mengambil keuntungan dari dewa dan setan yang tidak dikenal. Pengaturan waktu, remote control platform Lotus Jade, mengirim kerumunan keluar dari ilusi virtual 2 kali. Namun, pada saat itu dia terluka parah dan sekarat, dan sulit untuk mengendalikan banyak orang yang membawa Lotus. Semua orang sangat merasakan karakter mulia dari Mengkir. Para tuan muda mendorong Mengkir ke platform Lotus Giok dengan air mata berlinang, dan kemudian memilih pelindung negara Cuki si Chenan untuk mengikuti dan melindunginya. Para tuan muda dipaksa mati, sehingga Mengkir bisa meneteskan air mata. Dalam teks, Chenan, dia memuji kata-kata Mengkir dengan kebesaran. Mengkir tampaknya adalah penjelmaan peri yang baik hati, tubuhnya diselimuti kekudusan, dan dia ingin menyerahkan hidupnya berulang kali untuk menyelamatkan orang lain, gambar seorang peri yang baik hati yang berbelas kasih dan penyayang aktif di atas kertas, yang dapat sangat beresonansi. Disebutkan dalam artikel bahwa setelah kematian Mencor, dia mengalami luka dalam yang parah. Chenan membantunya pergi mencari herbal setelah sembuh, tetapi ketika dia tidak ingin kembali, peri suci Mengkir menghilang. Chenan dengan cemas terus mencari jejaknya di gunung, tetapi tidak menemukan jejaknya. Beberapa hari kemudian, mimpi buruknya dimulai. Ling Yun yang tak tahu malu dan berdarah dingin bahkan mengirim seorang master untuk mengejarnya di gunung. Artikel itu merinci kematiannya yang tragis di pegunungan, dan pemandangan tragis dari keluarga Ling yang bertikai membuat orang merasakan hal yang sama. Ada banyak poin yang salah dalam artikel ini, tetapi Chen Nan sangat perhatian dalam menulis artikel ini, dapat dikatakan bahwa setiap detail memiliki makna yang dalam. Alasan mengapa teks diubah menjadi Xiao Feng dan Qianlong diserang oleh Ling Yun, yang sangat menggunakan efek selebriti dari dua orang ini. Xiao Feng adalah master pertama dari Shen Feng Chou Lege. Di Shen Feng Chou Lege dan di Kota Dosa, ada banyak pengagum. Qianlong sangat misterius, dan diharapkan statusnya di Xianwu Chou Lege setara dengan Xiao Feng. Menulis pengalaman serangan tragis dua orang, mudah untuk membuat lebih banyak orang beresonansi dan menjadi marah. Tentu saja, Mengkir yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam artikel ini, penekanannya pada kekudusan dan keagungannya telah menjadi perwujudan dari peri yang baik hati. Mengkir sendiri adalah pewaris tanah suci kuno, dan statusnya tinggi di mata dunia. Deskripsi terperinci tentang berbagai tindakannya untuk menyelamatkan orang-orang bahkan dapat beresonansi dengan orang-orang. Artikel Chenan hanyalah membuat abadi, menggambarkan citra Mengkir ke kondisi sempurna. Jika terbukti benar, maka prestise Mengkir di daratan tidak diragukan lagi telah naik ke tingkat yang ekstrim, tidak peduli gurunya atau dirinya sendiri, ia akan diselimuti oleh aura suci. Saya percaya bahwa setelah beberapa dekade, citranya tentang peri yang suci tidak dapat terguncang di hati dunia. Sekarang Chen Nan dan Mengkir dalam ayunan penuh. Alasan mengapa dia memujinya dengan cara ini adalah untuk menggunakannya untuk menggosok kemasyurannya. Chen Nan ingin berbohong sampai mati kali ini, tetapi tetap menyingkir, mencoba untuk memancing Mengkir keluar dari meja dan membiarkannya bertabrakan dengan Ling Yun. Mengenai masalah penipuan, dia tahu bahwa dia tidak pernah bisa menyembunyikan Mengkir, dan dia harus membuat Mengkir. Dia melemparkan umpan besar ke Mengkir. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak mati, dia mungkin tidak bisa menahan godaan besar dari peri suci. Dia sangat mungkin untuk maju dan menerima aura suci. Chenan menembakkan tombak ke Ling Yun di mana-mana dalam artikel itu. Artikel itu menunjukkan bahwa alasan mengapa Mengkir menghilang kemungkinan besar dibunuh atau diculik oleh Ling Yun. Tidak ada alasan baginya, dan Ling Yun ingin memadamkan mulutnya dan menutupi perbuatan buruknya, sama seperti ia terus mengirim orang ke gunung untuk membunuh Chen Nan. Di akhir artikel, pena Chen Nan penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Semua orang di kota mendengarkan kata-kata Ling Yun. Chen Nan tidak memiliki cara yang lebih baik untuk membalas dendam kepada teman-temannya. Dia hanya dapat menggunakan kekuatannya sendiri dalam malam ini diserang dengan kematian. Surat absolut seperti itu, bekerja sama dengan aksi kota jahat. Perang Chenan tadi malam, sangat meyakinkan, dan semua orang di kota itu mulai bergetar. Kota Xin benar-benar mendidih. Orang-orang berbicara tentang pertempuran tragis tadi malam dan kebenaran tentang kematian Jedi. Pidato Ling Yun tidak lagi dominan. Banyak orang bersimpati dengan Chen Nan dan percaya pada kata-katanya. Tuan-tuan yang meninggal dalam kematian Jedi semuanya adalah pemuda dan pemuda yang berpengaruh. Pengagum mereka turun ke jalan untuk berbaris, menuntut agar kebenaran diselidiki, dan bahwa orang mati harus adil. Pada hari ini, kota dosa dalam kekacauan karena perselisihan dan pertempuran sering. Para pembunuh dan tentara bayaran yang beruntung menyambar Chenan Sateret Corps, dikepung oleh banyak orang ketika mereka pergi untuk menerima hadiah besar, dan mereka melarikan diri dengan sia-sia seperti tikus yang menyeberang jalan. Kekacauan, kekacauan, kekacauan. Ling Yun mencubit kertas yang didistribusikan oleh Chen Nan, wajahnya sangat biru. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi sekarang dia kesulitan memulihkan kekurangannya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, orang-orang mulai meragukan apa yang dia katakan. Tampaknya semua orang memiliki akar yang rendah sifatnya dan suka menghancurkan hal-hal baik. Pada saat Chen Nan dalam ayunan penuh, Ling Yun memprovokasi dengan santai dan menerima efek yang tidak terduga. Sekarang Chen Nan sudah mati, prestise Ling Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, desas-desus tentang dia tiba-tiba keluar, banyak orang segera percaya dan mulai mendorong gelombang dan menyebarkan desas-desus. Tentu saja,
Manusia dilahirkan dengan akar buruk dalam satu aspek, di sisi lain, Chen Nan berhasil melakukan drama pahit, dengan keluhan dan keluhan, berjuang sendirian di garis kematian di pegunungan, tidak ada yang tahu kebenaran, tetapi menyerangnya akhirnya, ia mengungkapkan kesedihan dan kemarahannya. Sebenarnya bukan akting, semua yang ada di Dasan adalah pengalaman sejati Chen Nan. Merupakan keajaiban ia bisa kembali hidup-hidup. 2 hari kemudian, pidato Chen Nan menang, dan orang-orang mulai percaya kebenaran yang dia katakan. Ling Yun akan menggigit gigi baja, bagaimana dia bisa berdebat? Jika kematian adalah masalah besar, dia tidak bisa memenangkan orang mati, bahkan jika dia berbicara dengan fasih. Chen Nan di kedalaman gunung tidak berharap bahwa kertas yang telah dikeluarkannya memiliki efek yang sangat besar, yang benar-benar di luar harapannya. Kartu Mengkir, dan kartu Xiao Feng, kekuatan kedua kartu ini berada di luar imajinasinya. Sebagai keturunan dari Tanah Suci kuno, reputasi Mengkir telah terkenal di tahun lalu, dan pengagumnya tidak terhitung jumlahnya. Ketidakpastian, menyentuh benak banyak pahlawan muda. Tidak peduli apakah Ling Yun membunuh atau menculik Mengkir, ia menjadi tersangka utama, dan banyak anak muda yang impulsif ingin menemukan kemarahannya. Adapun Xiao Feng, sebagai master pertama Shen Feng Chou Lege, di mata banyak anak muda di perguruan tinggi, itu adalah idola yang melampaui dan mengejar. Kota Dosa dapat digambarkan sebagai lingkup pengaruh dari Akademi Kamikaze. Di tanah air, para pendukungnya tidak kalah dengan kota Mengkir. Banyak orang muda yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Kamikaze ingin melacak pembunuh yang sebenarnya segera. Beberapa orang secara alami pasti ingin menemukan masalah Ling Yun. Di antara mereka, pengagum wanita adalah yang paling mengerikan. Dengan pedang, mereka ingin langsung memotong Ling Yun. www.metelnovel.com Ling Yun sudah melepaskan merpati pos dan meminta bantuan keluarga. Sekarang dia telah diundang oleh wakil dekan 4 perguruan tinggi, dan mengirim seseorang untuk menunggu di tempat yang sunyi. Penahanan rumah tidak langsung ini membuat Ling Yun marah dan ketakutan, tetapi tidak berdaya. Dia tahu bahwa Chen Nan sama sekali tidak mati. Dia sangat marah. Dengan semua peluang dan kontrol dari situasi keseluruhan, dia kehilangan segalanya dalam semalam, dan Ling Yun hampir gila. Situasi di kota Xin dalam kekacauan. Berita menyebar ke seluruh bagian daratan, dan mata seluruh benua menonton di sini. Apa kebenaran tentang kematian dan kematian jadi? Tidak ada yang bisa mengatakannya. Tampaknya hanya dengan menemukan Mengkir yang bisa saya katakan siapa yang berbohong antara Ling Yun dan Chen Nan. Pasukan ekspedisi yang tak terhitung sekali lagi pergi ke kedalaman gunung, mencari keberadaan Mengkir. Di luar kota Dosa, di hutan bambu, Mengkir berdiri di ujung bambu, memancarkan napas dingin, seperti peri yang tidak makan kembang api di bumi. Di tangannya ada selembar kertas yang dibagikan oleh Chen Nan di kota Dosa. Wajah cantik itu tanpa kegembiraan dan tanpa khawatir. Sepasang mata seperti musim gugur berhenti di kertas selama beberapa detik dan beralih ke tempat lain. Mengkir berdiri di ujung bambu untuk waktu yang lama, dan akhirnya melepaskan kertas di tangannya, biarkan jatuh.